Komunikasi Universitas Pancasila. Untuk kelas manajemen event sendiri, ini diampu oleh Ibu Diah Febrina dan Kak Nurul Febrianti. Selamat datang untuk Ibu Diah dan Kak Ruli. Nah teman-teman, sebelum mulai acara, perkenalkan nama saya Tania Fatin Dwi Maya atau biasa dipanggil Tania. Bapak Iwan Iskandar selaku pendiri PT Blossom Catering. Halo Pak, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Iya, semoga Bapak dalam keadaan sehat pada sore hari ini ya Pak, Amin, amin. agar talk show kita dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, Tania. Iya, nah selanjutnya sebelah kiri saya ini ada Nelwan Aldafa yang tampan dan rupawan juga nih. Waduh, kayaknya kalau tampan dan rupawan kayaknya berat banget nih buat saya nih. Tapi ya emang saya tampan dan rupawan sih sebetulnya. Iya betul. Oke, betul. halo teman-teman semua, nama saya Nelwan Aldafa. Kalian bisa manggil saya Dava. Di sini saya akan menemani Tania sebagai pembawa acara nih. Ngomong-ngomong, apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita memulai talk show sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Setelah selesai kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, sekarang saya akan membacakan tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh peserta. Nah, tata tertib peserta talk show virtual, tips membangun bisnis catering di masa pandemi. Yang pertama yaitu peserta dapat memasuki ruangan Zoom 5 menit sebelum acara dimulai, yaitu pada pukul 15.25 waktu Indonesia Barat, paling lambat masuk ruangan Zoom pada pukul 15.30 WIB. Yang kedua yaitu peserta tidak diperbolehkan memberikan tautan Zoom talk show virtual tips membangun bisnis catering di masa pandemi kepada siapapun. Yang ketiga, peserta yang menyalakan kamera wajib menggunakan latar belakang virtual yang telah disiapkan oleh panitia. Yang keempat, peserta wajib berpakaian sopan jika menyalakan kamera dan menggunakan bahasa yang sopan jika ingin menyampaikan pesan melalui kolom chat pada saat acara berlangsung. Kemudian yang kelima, peserta wajib mematikan suara pada saat acara berlangsung kecuali diperbolehkan oleh panitia. Yang keenam, selama sesi tanya jawab, peserta dapat memberikan pertanyaan kepada pembicara melalui kolom chat dengan format
nama underscore kota domisili underscore pertanyaan. Seperti contoh, Tania underscore Bogor underscore apakah yang dimaksud dengan bisnis. Nah, yang ketujuh, peserta yang ingin mendapatkan sertifikat elektronik dapat mengisi umpan balik yang akan diberikan oleh panitia melalui kolom chat pada saat 15 menit sebelum acara berakhir, yaitu pada pukul 16.45 WIB. Yang ke-9, sertifikat dalam bentuk elektronik akan diberikan kepada peserta yang mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Yang ke-10, yaitu peserta yang tidak mengisi tautan registrasi sebelum acara dimulai dan atau tidak mengisi tautan umpan balik tidak dapat menerima sertifikat elektronik. Nah, teman-teman semua, selain saya dan Tania selaku pembawa acara, saya juga ingin memperkenalkan teman-teman saya yang merupakan panitia atau penyelenggara dari acara ini, yaitu ada Gina, Sabila, dan Kaifa. Nah, teman-teman, hari ini saya berada di salah satu coworking dan kreatif hub di Jakarta, yaitu Mola Kota Tua Jakarta. Ini teman-teman bisa lihat di belakang saya ini. Untuk kalian yang mau mengadakan acara baik online maupun offline, pertemuan, meeting, atau mencari suasana kerja baru, bisa coba hubungi kontak Mula Kota Tua melalui nomor 0811 94 66 466 atau bisa dicek di Instagram @mula.kotatua dan @mula-indonesia untuk mengetahui promo dan program apa saja sih yang ada di Mula ini. Dan pastinya semua acara yang diselenggarakan di Mula Kota Tua telah mengikuti standar protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, teman-teman semua di sini siapa nih yang sudah mengikuti pekan virtual Vkom UP dari pertama sampai saat ini? Karena kita mau ngingetin lagi nih buat teman-teman semua bakal ada door prize yang menarik buat kalian loh, ya kan? Nah, benar banget nih teman-teman apa kata Dava. Jadi, di akhir pekan virtual ini akan ada hadiah door prize senilai Rp2.000.000 untuk 10 pemenang. Nah, jadi masing-masing pemenang akan mendapatkan Rp200.000 teman-teman. Lumayan banget kan? Nah, tapi ini ada syarat utamanya, yaitu teman-teman wajib mengikuti minimal 4 acara dari seluruh rangkaian pekan virtual Vkom UP. Nah, teman-teman, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat memfollow Instagram di @vkom_pekanvirtual. Nah, seluruh rangkaian pekan virtual ini banyak acara yang menarik, yaitu seperti workshop, kemudian webinar, konser virtual, dan salah satunya talk show yang saat ini sedang kita lakukan. Nah, sekarang teman-teman nih udah tahu belum nih kalau talk show ini kan tentang bahasa apa sih sebetulnya? Nah, emang tentang apa sih, Dev? Penasaran banget deh. Jadi di talk show ini kita akan membahas tentang tips membangun bisnis di masa pandemi. Nah, itu adalah judul acara kita sekarang nih. Nggak berasa selama pandemi sejak bulan Maret 2020 berarti sudah hampir setahun lah ya. Iya, Kita betul. nih sudah melakukan karantina mandiri. Sampai saat ini pun Kota Jakarta juga masih menerapkan PSBB dan masih melakukan segala aktivitas secara virtual atau daring seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini, Tan. Nah, betul banget ya teman-teman. Jadi nggak kerasa kita sudah melakukan aktivitas karantina selama hampir 1 tahun. Betul begitu ya Bapak Iwan ya? Ya, betul sekali. Jadi apalagi kita di Jakarta sudah PSBB sudah mulai ketat ya Pak. Betul. Iya. Untuk aktivitas sendiri Bapak atau merasa terganggu Pak dengan karantina seperti ini? Kita harus adaptasi sih sebenarnya. Iya. Karena situasi ini kan nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Situasi-situasi seperti ini. Contohnya kita nggak pernah kepikir Iya, pakai betul. face shield kan? Iya. Iya. Karena- Jadi proses adaptasi itu penting sekali sih Oh untuk iya, bisnis. betul. Nah, betul banget ya teman-teman. Ini sudah menjadi tantangan kita yang sudah kurang lebih selama hampir 1 tahun mengalami karantina mandiri. Kita harus optimis teman-teman menghadapi situasi seperti ini. Nah, maka dari itu teman-teman, kita sebagai pemuda yang masih dalam usia produktif harus lebih kreatif teman-teman untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga ataupun diri sendiri. Betul banget nih teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Tania tadi, kita tuh sebagai anak muda harus kreatif, apalagi pada kondisi saat ini di mana pastinya kita harus tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kita mau mengajak teman-teman semua nih untuk tetap produktif dalam membangun sebuah bisnis. Nah, teman-teman, udah tahu belum sih, masih ada loh bisnis yang masih berkembang dan masih diperlukan di saat pandemi seperti ini.
bisnisnya itu berkecimpung di bidang makanan dan minuman. Kira-kira teman-teman udah tahu belum nih bisnis apa yang akan kita bicarakan pada sore hari ini? Teman-teman boleh jawab di kolom komentar, Boleh teman-teman langsung aja di kolom di chat. kolom chat diketik aja. Iya. Nah, kebetulan banget nih Pak Iwan. Dulu kan saya pernah belajar SMK Tata Boga ya Pak. Nah, Tata Boga sendiri kan berkecimpung di bidang food and beverage sendiri ya. Nah, itu menurut Bapak bisnis apa sih Pak yang kira-kira berkecimpung di bidang food and beverage? Sebenarnya banyak sekali ya, Tania Iya. Dava. Jadi ada bisnis food and beverage itu lain bisnisnya banyak. Ada dari resto, cafe, bahkan catering. Iya betul. Nah teman-teman, Ini ada jawaban dari Dia Fitria. Betul banget nih, dia udah jawab bisnis catering. Itu udah betul banget ya. nah Tanya. betul banget nih teman-teman. Jadi tema talk show pada sore hari ini yaitu bisnis catering teman-teman. Jadi perbedaan bisnis catering, jadi saya mau menjelaskan sedikit ya ke teman-teman semua nih yang hadir di sore hari ini. Jadi perbedaan bisnis catering ketika sebelum dan saat pandemi itu ada di cara penyajian dan pembagiannya nih teman-teman. Kami ambil contoh bisnis catering di acara pernikahan. Kalau dulu kan penyajiannya prasmanan ya, sekarang itu udah beda teman-teman. Sekarang ini makanan disajikan dengan menggunakan kotak makanan. Teman-teman, bukan seperti prasmanan karena mengingat kondisi saat ini kita harus menjaga jarak dengan orang lain sehingga perlu menghindari adanya antrian agar tidak menimbulkan kerumunan. Penyajian dengan menggunakan kotak makanan juga dapat mempercepat proses untuk mengambil makanan nih teman-teman semua. Kalau perbedaan pembagian, maksudnya pada saat ini pembagian makanan hanya diberikan oleh satu orang saja. Orang tersebut biasanya ditentukan oleh penyelenggara acara. Jadi kita tahu nih apa bedanya dan gimana bisnis catering berjalan pada sebelum dan saat pandemi. Nah betul banget teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap semangat dalam situasi pandemi seperti saat ini. Nah jangan patah semangat karena kita akan memberikan solusinya dengan berbincang-bincang bisnis dengan Bapak Iwan Iskandar. Nah, teman-teman di sini sudah ditampilkan tempat tanggal lahir dari Bapak Iwan Iskandar, yaitu beliau lahir di Jakarta pada tanggal 5 September 1970. Nah, di sini pendidikannya Bapak Iwan itu di SMA Negeri 27 Jakarta. Di sini siapa nih teman-teman yang berasal dari Jakarta? Di SMA 27, siapa tahu nih ada alumninya nih duduk di sini bareng kita, teman-teman. Nah, beliau juga kuliah di Universitas Bina Nusantara dengan jurusan Manajemen Informatika pada tahun 1989 hingga 1993. Nah, di sini juga ada pengalaman bekerja Bapak Iwan. Bapak Iwan ini pernah bekerja di PT Wendy's Citra Rasa. Wah, dari yang pertama aja kita sudah melihat ya teman-teman, bahwa dari universitasnya aja sudah melenceng nih dari pengalaman kerja pertamanya ya Bapak Iwan. Iya betul. Dari manajemen informatika jadi ke Iya. F&B ya Pak ya. Nah, ini nih pekerjaan pengalaman pertama ini Bapak Iwan sudah menjadi manajer di tahun 1995 hingga 2001, kemudian bekerja di PT Adirasa, Selaras Abadi, Daily Bread ini tahun 2001 hingga 2003. Kemudian PT Cipta Rasa Karsa Utama di Breakfast Bistro Cafe sebagai manajer operasional tahun 2003 sampai 2005. Kemudian pernah bekerja di Bibimba Presto sebagai manajer tahun 2005 hingga 2008. Kemudian pernah bekerja juga di PT Vika Mitra Abadi All Bread Bakery sebagai manajer operasional pada tahun 2008 hingga 2009. Kemudian pernah bekerja di Bread New Lovers Bakery sebagai manajer operasional pada tahun 2009 hingga 2011. Kemudian setelah bekerja di Bread New Lovers, beliau Bapak Iwan ini mendirikan PT Blossom Catering teman-teman di tahun 2015 hingga saat ini. Beliau juga saat ini masih bekerja di PT Nestle Profesional. Iya. Iya betul. Gimana nih Pak Iwan? Ceritakan pengalamannya yang dari universitasnya manajemen informatika bisa-bisanya langsung
nyebrang gitu ya ke Banting setir langsung banting jadi setir. food and beverage tuh gimana coba? Iya ya, betul-betul. Sebenarnya accident tapi yang bermanfaat. Jadi sebenarnya pada saat saya magang di tahun 92-93 di salah satu perusahaan fast food internasional, itu sebenarnya saya juga masih kuliah. Jadi saat itu memang jurusan di Bina Nusantara Manajemen Informatika, namun saya magang di ada hubungannya dengan hospitalize. Begitu setelah selesai, tapi kok rasanya enak sekali ya bekerja di dunia resto, di dunia hospitalize. Jadi akhirnya setelah selesai dari Bina Nusantara, saya tetap bekerja di bidang tersebut. Nggak terasa sih sebenarnya udah hampir bahkan lebih 20 tahun bergerak di bidang food and beverage. Seperti itu Tania Dava. Iya. Selanjutnya bisa diceritakan Pak bagaimana sih proses mendirikan bisnis catering yang diberi nama PT Blossom Catering? Oh iya, jadi ini masih ada hubungannya bahwa karena saya masuk di bidang F&B itu udah lebih dari 20 tahun dan mungkin tadi Tania dengan Dava memperlihatkan CV saya, tapi di sela-sela itu sebenarnya saya juga menjadi konsultan beberapa brand dari bakery, dari cafe, bahkan dari catering. Jadi saat itu saya sama teman saya brainstorming nih, kita tukar pikiran. Kira-kira apa ya kita mau melakukan satu usaha bisnis gitu. Nah karena background saya itu juga di F&B, terpikirlah kayaknya catering oke nih. Kita coba, kita lihat nih modalnya ada apa enggak ya. Ya modal itu akhirnya kita hitung. Ya saya rasa waktu itu kami rasa cukup lah untuk membuka satu usaha. Lalu kita cari marketnya. Lalu kita buat brandnya seperti apa, seperti itu. Jadi sebenarnya berpulang lagi dari passion sih sebenarnya Dava dan Tania. Jadi karena passionnya itu ada di food and beverage, akhirnya membuat satu usaha masih di bidang food and beverage. Untuk informasi juga sebenarnya Blossom Catering ini ada lain bisnisnya atau bahkan sudah bertransform nama menjadi Kavana. Jadi selain itu juga selain ada bisnis catering di sana juga ada untuk IO khusus untuk food and beverage. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya nih Pak Iwan, kan karena situasi pandemi seperti ini nih Pak, apa sih Pak dampak yang paling dirasakan gitu dengan bisnis catering ini? Oke, tentunya bukan hanya bisnis catering ya, dampak terbesar dari mulai adanya pandemi itu di semua lain bisnis, termasuk di bisnis catering yang sedang kami geluti. Saya cerita flashback deh. Jadi sebelum dan selama pandemi ini bahwa semua perilaku kita tuh berubah. Jadi kan saat ini kan banyak orang bilang ada new era, ada new normal, ada new concept. Itu memang berhubungan dengan situasi dan kondisi saat ini. Boleh dibilang pada saat pandemi ini saya punya istilah bisnis itu hilang dalam satu malam. Jadi benar-benar situasi berubah dengan sangat cepat, baik dari sisi bisnis itu sendiri, perilaku kita sebagai pengusaha, begitu juga dengan consumer dan boleh dibilang terjun bebas ya Tania dari skala bisnisnya itu sendiri. Lalu bagaimana cara Pak Iwan itu mengatasi finansial yang sudah pasti pemasukannya itu menurun kan sejak pandemi benar-benar perekonomian Indonesia nggak cuma di Indonesia bahkan di seluruh belahan dunia ini turun semua itu Bapak gimana sih Pak cara mengatasi finansial yang turun itu? Ya ada beberapa hal sih Dava yang kita lakukan. Kalau ditanya rugi nggak? Ya pasti rugi. Semua usaha juga pasti rugi. Terutama pada saat awal-awal itu pada saat pandemi ya. Yang paling terasa itu adalah di minggu ketiga bulan Maret, lalu April, Mei, Juni itu sangat terasa sekali.
Boleh dibilang bahwa dalam bisnis itu kita kehilangan 90% bisnis. Jadi boleh dibilang hanya kita mendapatkan bisnis itu hanya 10%. Namun dengan situasi dan kondisi yang ada kita juga nggak boleh nyerah ya. Tadi Dava tanya bagaimana sih menyikapi mengenai finansial. Yang pertama adalah bahwa dalam beberapa tahun itu kan kalau kita berbisnis tentunya kita ada profit yang kita sisihkan lah istilahnya backup untuk pengembangan bisnis ke depannya. Jadi financial backup itulah yang sehari-hari atau boleh dikatakan untuk menutupi operasional sementara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga kita udah harus lebih inovasi, harus ada kreativitas. Tentunya yang pertama dari sisi internal, kita pilih nih bahan-bahan baku yang tetap berkualitas, tentu kita juga cari dari sisi harga dari para supplier. Lalu yang kedua juga kita menyikapinya adalah dengan cara bahwa kita tentukan kuota dalam orderan itu kita tentukan kuota. Jadi ada minimum orderan yang bisa kita istilahnya kita deliver, kita absorb orderan tersebut. Lalu banyak hal yang boleh dibilang istilah kita harus ketatin ikat pinggang deh. Jadi benar-benar kita harus kontrol cash flow kita, arus kas kita, lalu kita benar-benar catat, benar-benar lebih detail lagi pengeluaran dan pemasukan. Kira-kira seperti itu. Jadi dari sisi manage financial itu penting sekali, Dava, Gina, Tania. Iya, seperti itu ya, Pak. Nah, apakah finansial itu termasuk dana darurat yang apa Bapak menyiapkan sebelumnya dana darurat seperti itu, Pak? Kalau untuk di bisnis? Sebenarnya kalau dalam kondisi saat ini nggak ada dana darurat sih ya sebenarnya karena semuanya serba cepat. Perubahan-perubahannya itu cepat sekali. Jadi belum terpikir apapun untuk dana darurat. Cuma memang kalau memang ada backup finansial itu yang digunakan untuk kebutuhan operasional kita sehari-hari. Gitu Tania. Iya. Kalau untuk tadi Bapak Iwan sempat bilang inovasi ya. Nah, kalau untuk di bisnis Blossom Catering ini sendiri gimana Pak untuk inovasinya? Ya, tentunya inovasi itu luas ya, Tania dan Dava. Jadi inovasi yang pertama adalah dari sisi produk. Dari sisi produk yang tadinya mungkin kita fokus hanya ke masakan Indonesia, tapi kita udah harus bisa mengeksplor kemampuan kita, kreativitas kita, para chef-chef kita untuk bisa masak untuk menu-menu Jepang, menu-menu Korea. Kita harus benar-benar ngelihat market itu yang saat ini bisa kita jangkau itu seperti apa. Contohnya ya, saat ini kan anak-anak muda ini lagi gandrung dengan drama Korea. Ya tentunya mereka ngikutin fashion Korea, makanan-makanan Korea. Nah ini juga salah satu inovasi dan kreativitas yang harus kita lakukan. Tentunya kalau di Korea itu yang lagi in saat ini kan barbecue mozzarella. Jadi kita juga harus bisa melakukan inovasi produk ke arah sana, Tania. Gitu ya. Selanjutnya, Pak Iwan, bagaimana sih bisnis catering itu dapat menjawab atau meyakinkan keinginan pasar atau customer yang saat ini semua sektor tuh sedang mengalami penurunan gitu, Pak? Ya, jadi sebenarnya gini, tadi saya jelaskan di depan bahwa semua sektor itu terkena dampak yang sangat luar biasa akibat pandemi yang sudah berlangsung ya. Namun kan kita sebagai konsumen ya, kita lihat bahwa kita tetap butuh makan, kita tetap butuh minum, tapi pertanyaan berikutnya adalah kita mau makan di mana, mau minum di mana, mau makan apa, dan mau minum apa. Seperti itu. Nah, berarti bahwa potensi market, potensi pasar untuk makanan dan minuman itu masih sangat besar. Tentunya sekali lagi bahwa perilaku masyarakat untuk mendapatkan sesuatu itu juga
sudah bergeser ya. Yang tadinya offline, yang tadinya mereka dengan leluasa datang ke resto, datang ke kafe, istilahnya itu offline. Sekarang mereka udah mulai bergeser ke online. Begitu juga kalau kita lihat dari pengusaha-pengusaha restoran, terutama yang mereka dulunya fokus terhadap dine-in atau makan di tempat, itu mereka juga udah mulai bergeser. Mereka bahkan menjual bahan baku atau lauk pauk yang udah di frozen. Nah, jadi market atau pasar catering itu sendiri, baik itu rumahan maupun secara institusi, itu masih sangat besar pasarnya. Seperti itu, Dava. Oh iya. Nah, teman-teman tadi udah dengar ya, Pak Iwan sudah banyak menceritakan tentang bisnis cateringnya. Nah, teman-teman pasti penasaran kan gimana nih cara membangun tips bisnis catering nih, Pak Iwan. Boleh Pak berbagi pengalamannya untuk anak-anak muda Apalagi nih? di masa pandemi seperti ini, Pak, kan Iya. pengalaman dari saya sih, Pak. Ada beberapa teman saya yang mereka ingin membangun bisnis, tapi sebelum mereka membangun, mereka tuh udah takut gagal, udah kayak, aduh ntar kalau gue rugi gimana, aduh kalau gue gini gimana gitu, Pak. Bisa nggak sih, Pak, dikasih gitu tipsnya buat si anak muda yang zaman sekarang yang ingin bisnis catering? Kekhawatiran itu sebenarnya lumrah. Lumrah. Semua juga yang ingin membuka satu usaha baru, itu pasti ada faktor ketakutan, ada faktor kekhawatiran, gimana ya kalau nanti saya buka ternyata nggak berhasil. Itu pertanyaan besar dan itu semua boleh dibilang hampir semua yang ingin berusaha atau melakukan usaha, baik yang kecil, menengah maupun besar, pasti pertanyaannya seperti itu. Jadi itu lumrah. Nah, namun ide-ide lalu kreativitas yang kita punya itu jangan pernah kita kill. Jadi jangan pernah membunuh kreativitas itu sendiri. Namun ada juga bahwa yang harus kita lakukan tentunya yang pertama, bila kita ingin memulai suatu usaha, ada passion nggak di sana? Ada kemampuan nggak kita di sana? Kita contoh deh ya, kita usaha catering. Catering itu kalau satu pengusaha itu ingin melakukan satu bisnis catering, tentunya pertanyaannya adalah bisa masak apa enggak? Ya kan? Sebenarnya Iya betul. bisa ya, bisa enggak? Bisa ya, bisa enggak? Yang Iya, penting bisa manage. Yang penting bisa manage usaha tersebut. Ya, jadi tetapi passionnya, semangatnya, goalsnya itu kita harus punya. Kita udah harus ada. Karena tanpa passion itu nanti pasti pertengahan jalan itu nanti akan turun tuh semangatnya biasanya. Apalagi kalau udah terkena dampak kurang laku, nggak ada kurang peminatnya, itu bisa langsungnya ya sudahlah, udah langsung nyerah. Itu yang pertama, passion. Lalu yang kedua tentunya berkaitan dengan modal usaha. Tapi tentunya modal usaha ini pertanyaan besarnya berapa besar sih untuk ngebangun bisnis catering? Nggak ada ukurannya karena tergantung dari yang ketiga ini, tergantung dari market atau pangsa pasar yang kita mau tuju di mana. Apakah market yang low, yang medium, atau yang premium. Nah itu tergantung dari market yang kita mau tuju, itu baik lagi ke modal usaha. Tapi nggak usah khawatir bahwa kita harus berusaha dari yang kecil. Small matters. Yang kecil-kecil itu penting banget. Tapi yang lebih penting adalah jangan pernah mundur dari satu keinginan. Oke. Lalu yang berikutnya terakhir adalah sebenarnya kalau kita ingin melakukan satu usaha apapun itu, termasuk catering, harus ada produk unik, ya kan? Kalau ditanya makanan rumahan, semuanya udah hampir banyak. Fashion banyak, ya kan? Kalau catering bagaimana? Yang biasanya menu-menu Indonesia, ya mungkin 1 bulan sekali kita keluarkan menu-menu Eropa, menu-menu Jepang, Korea. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan jangan lupa bahwa anak-anak muda sekarang kan itu pasti
dari sosial media tuh bisa ngelihat ini yang lagi happening apa sih nih? Ini produk apa sih nih? Oh, kayak yang lalu-lalu kan kopi kekinian. Ada lagi yang topoki, ada lagi jenis-jenis makanan-makanan yang saat ini lagi hype. Nah, itu juga perlu jadi perhatian kalau kita ingin memulai suatu usaha. Tapi ingat, memulai suatu usaha itu jangan pernah karena ikut-ikutan. Oh iya benar nih, biasanya banyak ya anak-anak muda kayak ngelihat, ih bisnis dia nih, misalnya si A bisnisnya kok baru bisnis sebentar kayaknya udah cepet banget besarnya gitu. Kayaknya bisnis ini lagi happening nih, terus dia ikut-ikutan gitu ya, karena lagi hype biasanya. Nah, Ada tambahan lagi nih, Tania. boleh Kak. Jadi balik lagi yang bisnis ikut-ikutan. Iya. Ikut-ikutan itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Maksudnya dalam artian yang positif ya. Maksudnya jangan karena eh, keinginan sesuatu membuka usaha, tapi tanpa adanya research Oh, market. Balik lagi tadi, passion udah ada, modal usaha udah ada, ya kan, unik udah ada, marketnya udah ada. Cuma jangan lupa segala sesuatunya itu harus di research dulu, harus ada analisa. Kira-kira kalau saya membuat sesuatu ini bagaimana ya? Ya kan? iya betul. Ketakutannya balik lagi tadi. Kalau gue nggak berhasil gimana nih? Kalau berhasil sih fine, tapi kalau nggak berhasil gue gimana nih? Selalu ada faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan di dalam membuka satu usaha. Tapi kalau melalui research dan analisa itu paling tidak meminimalisir kegagalan yang akan terjadi kemudian hari. Oh iya. Kalau untuk lokasi bisnisnya itu apa berpengaruh Pak? Kita bicara catering itu berpengaruh sih sebenarnya. Jadi awal-awalnya Blossom itu juga ada di daerah dekat dengan kawasan industri, dekat sekali. Kira-kira jaraknya kalau kita mengantar mobil box ke kawasan tersebut hanya 15 menit. Nah, itu penting karena tahu sendiri kan Jakarta itu trafficnya sangat luar biasa. Iya, Nah, itu kalau bisnis catering ya. Tapi kalau teman-teman atau teman-teman milenial ingin buka kafe, resto, warung kopi, nah itu faktor daerah juga itu penting. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya, kalau saya lihat ini kadang-kadang juga jadi anomali nih. Ada tempat-tempat yang ada di prime area nggak terlalu bagus. Tapi tiba-tiba ada yang di dalam ya. Contohnya nih kalau saya yakin nih teman-teman udah tahu Newbie ya yang di daerah Cipete. Itu bahkan di dalam gang ada gang. Tapi rame. Itu kenapa? Setelah saya lihat bahwa yang pertama adalah networking. Networking itu penting banget. Terus bisa relate sama keinginan dari konsumen-konsumen yang mereka udah bidik, misalkan ini anak-anak kuliahan atau anak SMA. Jadi mereka tahu kekuatan belanjanya atau kalau saya bilang istilah spending powernya berapa besar. Jadi sebenarnya untuk saat ini itu ya penting sekali lokasi, tapi jauh lebih penting lagi adalah bagaimana melakukan promosi, bagaimana kita mempunyai networking yang seluas-luasnya. Oh gitu. Tadi Pak Iwan sempat sebut Nubi ya Pak? Nubi, itu Nah, tempat-tempat anak-anak itu saya milenial sering tuh. di situ loh Pak. Oh ya? Anak-anak muda, anak-anak Jakarta Selatan ke Nubi mainnya Pak. Oke. Dan Bapak tahu, dia Bapak hebat berarti. Dekat Tuku situ loh, Dekat Dava. Tuku saya juga suka pesen tuku Pak di situ Pak. Bapak suka tuku? Tadi malam saya baru beli Tuku. Oh. Oke Pak, jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih cara Pak Iwan nih mencari customer di saat pandemi seperti saat ini? Karena kan ya kita tahu ya Pak, di saat pandemi kan pada turun ya perekonomian. Terus Bapak tuh buat menarik customer ini tuh gimana sih Pak? Sebetulnya? Ya pertanyaannya bagus banget nih Dav. Tanya bagus banget nih. Karena ini ada apa namanya survive lah ya. Kita harus survive. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita ingin mendapatkan hasil yang beda, kita harus lakukan hal yang berbeda juga. Nah, promosi sekarang ini unik. Kalau dulu mungkin promosi kita bilang door to door, datang satu ke customer yang lain.
Kita datang satu perusahaan yang lain, kita datang satu ke corporate satu yang lain. Namun sekarang ini udah shifting. Promosi itu benar-benar udah shifting. Platform sosial media itu sangat powerful. Dan kebetulan teman-teman milenial, teman-teman mahasiswa, mahasiswi, itu pasti udah nggak asing lagi dengan sosial media. Platform sosial media menurut saya saat ini adalah yang paling powerful. Jadi beralih dari offline kepada online. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan lupa juga ada istilah getok tular. Apa Getok tuh, tular Pak? itu Getok tular. seperti MLM, marketing lewat mulut. Dalam artian bahwa mood by mood gitu loh. Oh, Jadi iya, iya. jadi pengalaman-pengalaman dari konsumen itu dia akan cerita juga kepada teman-teman yang lain. Oh, iya. Grup WA itu sangat penting, ya kan? Bahkan nggak sedikit bahwa para pemula atau pengusaha-pengusaha baru nih, teman-teman millennials itu mendapatkan satu size bisnis atau besaran bisnis itu gede banget berhasil itu karena dari mulut ke mulut, dari teman ke teman yang tadi saya jelaskan ke Dava Tania, networking. Jangan lupa networking. Sekali lagi, nomor satu networking, networking, and networking. Saat ini memang waktu yang sangat pas untuk melakukan usaha. Kenapa? Orangnya banyak banget sekarang, ya kan? Dari istilahnya baby boomers, ya masyarakat, ya umuran saya dan di atasnya itu banyak. Lalu Gen X, Y, Z, millennials. Jadi sekarang ini masih berkumpul di sana. Cuma ingat bahwa hati-hati bahwa hari pertama atau bulan pertama kita melakukan satu bisnis itu adalah waktu turning point. Jadi orang akan sekarang konsep manapun pasti orang akan datang. Tapi pada saat mereka udah datang, mereka udah beli, di situ mereka putuskan, gue datang lagi nggak sih ke tempat ini? Gue akan makan lagi nggak sih produk ini? Nah itu penting banget. Seperti itu. Kepanjangan ya saya. Enggak kok Pak, enggak apa-apa. Nah mungkin teman-teman juga sempat khawatir nih Pak, karena kalau membangun bisnis di saat pandemi seperti ini mungkin ada biaya tambahan untuk karyawan yang harus Dites swab, gitu untuk cek rutin kesehatannya gitu, gimana Pak? Itu sih pasti. Jadi sekali lagi di bisnis catering, di bisnis food and beverage, bahkan di kantor-kantor itu udah pasti biaya tambahan atau additional budget itu akan ada. Yang pertama dari sisi kesehatan, tentunya kan protokol kesehatan itu sangat ketat ya. Jadi dari semua lini bahkan pemerintah juga buat regulasi dari mulai rapid test meningkat lagi kepada PCR, swab, sekarang juga ada antigen dan sebagainya. Nah itu kan harus dilakukan secara berkala. Apalagi kalau sudah ada simptom, sudah ada gejala nih, itu udah harus diperiksa. Yang OTG juga ya, orang tanpa gejala juga, itu juga sekarang banyak. Jadi faktor-faktor protokol kesehatan itu menjadi biaya tambahan kepada para pengusaha. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari mereka atau dalam kehidupan atau dalam lingkungan pekerjaan. Tentunya penggunaan masker, penggunaan hand sanitizer. Itu kan ada tambahan ya. Ada tambahan budget untuk ke sana. Jadi semua bisnis mungkin turun, tapi bisnis hand sanitizer, bisnis masker, bisnis face shield itu yang boleh dibilang ya semua orang pakai. Kira-kira itu. Related tadi ke tambahan ada. Tergantung besarannya sih. Kalau ada beberapa perusahaan yang mereka mewajibkan karyawannya itu biasanya tes swab PCR atau apapun gitu ya Pak. Kalau dari PT Blossom tuh ada nggak sih Pak kayak misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu Pak buat karyawannya tuh untuk tes? Sebenarnya kalau di dunia catering itu nggak harus nunggu seperti sekarang. Jadi contohnya contoh ya, kita punya customer perusahaan otomotif
yang besar, salah satunya. Lalu ada satu perusahaan besar telekomunikasi. Pada saat kita ingin surfing di sana, itu udah ada medical check up dulu sebelumnya bahkan. Oh, sudah ada dulu ya Pak? Jadi? Sudah ada. Jadi Oh. sebenarnya nggak menunggu saat ini karena situasi pandemi baru kita lakukan, enggak. Tapi sebenarnya sebelum-sebelumnya, sebelum situasi pandemi ini ada juga kita melakukan medical check up terhadap para karyawan. Dan medical check up itu bukan hanya kepada waiter, bukan hanya kepada waitress, tetapi juga kepada juru masak, kepada driver, logistik dan lain sebagainya. Nah, menyambung pertanyaan Dava tadi, nah dengan kondisi yang sekarang itu akan jauh lebih ketat lagi untuk melakukan general check up atau medical check up. Yang low, yang medium maupun yang premium catering, tentunya boleh dibilang ada penyesuaian-penyesuaian. Ada juga perusahaan-perusahaan yang langsung mem-PHK karena secara bisnis itu sudah drop. Ada juga yang memperlakukan hari masuk, jadi dibayar berdasarkan mereka masuk. Kenapa? Karena volume bisnisnya pun turun, seperti itu. Ada juga yang secara package atau salary atau basic salary itu juga dikurangin. Itu salah satu cara sih sebenarnya untuk perusahaan tersebut bisa survive. Namun perlu diingat Tania dan Dava bahwa mulai bulan dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu sebenarnya udah mulai ada kenaikan secara bisnis. Jadi udah nggak seperti awal-awal di bulan Maret, April, Mei, tapi dimulai di bulan, terutama di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember udah kenaikan. Walaupun belum recover. Jadi istilahnya gini, kalau dulu catering sebelum pandemi itu satu harinya 500 pack, saat ini memang sudah ada orderan. Tentunya mungkin saat ini bisa di 250 atau 300 pack. Belum mencentuh kepada angka awal bisnis tersebut sebelum pandemi ya. Jadi recovernya itu masih belum 100%. Kira-kira seperti itu. Oh iya. Jadi gitu teman-teman. Saya juga ini Pak mau nanya, bagaimana sih cara Pak Iwan tuh mempertahankan bisnis catering di saat pandemi seperti ini Pak? Jadi jika bisnis catering Bapak tidak mampu bertahan dan terpaksa harus tutup, langkah apa yang selanjutnya akan Bapak lakukan? Nggak pernah punya niat sebenarnya menutup usaha ya. Sebenarnya nggak punya niat. Semampu mungkin, semaksimal mungkin kita bisa survive. Namun ada hal-hal tentunya nggak cuma saya sih Dava, Tania. Saya rasa banyak juga entrepreneur yang melakukan hal yang sama. Tentunya yang pertama yang kita lihat dengan situasi dan kondisi yang ada, kita harus pintar-pintar beradaptasi. Tadi saya jelaskan di depan bagaimana cara kita survive. Tentunya beda-beda cara survive-nya. Cuma yang bisa dilakukan adalah yang pertama, kita review lagi mengenai bahan baku yang kita gunakan. Kita cari lagi supplier yang secara harga masih affordable. Bukan murah ya, tapi masih affordable. Dalam artian masih bisa secara profit margin itu masih bisa kita pertahankan. Yang kedua, tentunya kita manage volume per packs itu sendiri. Jadi bisa kita kurangi volumenya atau secara produk itu sendiri di dalam satu pack itu bisa agak sedikit kita kurangi. Itu sebagai salah satu solusi. Yang ketiga, tentunya
kita harus berhemat di segala bidang ya. Misalkan hemat dalam arti jam kerja, lalu sumber-sumber daya yang lain yang bisa kita lakukan agar secara operasional cost-nya itu bisa kita tekan. Seperti itu. Jadi dengan cara lebih berhemat lah di semua lininya. Kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah teman-teman udah mulai tertarik belum nih? Siapa aja yang udah berpikir untuk membangun bisnis catering? Boleh banget dicoba teman-teman. Jangan patah semangat, jangan pesimis dulu untuk teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita bincang-bincang tadi dengan Pak Iwan, waktunya yang ditunggu-tunggu teman-teman boleh silakan bertanya melalui kolom chat. Dengan format nama _ kota domisili _ pertanyaan. Nah teman-teman boleh menanyakan apapun seputar bisnis catering kepada Pak Iwan karena kita sudah dengar sendiri ya semua pengalamannya Pak Iwan. Sungguh luar biasa banget. Lagi kalau kalian emang punya bisnis catering dan di saat pandemi ini lagi finansialnya turun, bisa langsung ditanyain aja nih ke Pak Iwan karena Pak Iwan sendiri dia bisa mengatur finansial cateringnya tersebut. Sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Pak Iwan, mungkin kita bisa berbincang dulu Pak ya sambil nunggu partisipannya nih. Boleh. Saya udah lihat sih udah lumayan nih pertanyaan-pertanyaan banyak nih dari Fandi, Tangsel, Alfiansyah, Nur Muhammad Yasin dari Kuningan. Oh, luar biasa nih Nur Muhammad Yasin dari Kuningan ya. Kuningan dekat Cirebon nih. Iya. Cirebon. Luar biasa ya. Ini udah lintas provinsi. Luar biasa akan kita ya jawab. acara pada sore hari ini. Saya tergantung moderator lah kalau jawabnya. Iya, betul. Kita bacakan dulu pertanyaan pertama ini dari Fandi. Tangsel bertanya bagaimana cara memasarkan catering dari awal Blossom Catering. Pak Iwan membuka usaha sampai berjalan sekarang. Usaha marketing apa yang dilakukan? Terima kasih. Oke, Fandi, pertanyaannya menarik nih. Jadi dalam memulai satu usaha tentunya nggak banyak orang tahu. Misalkan saya bilang Blossom Catering atau Kavana. Ini animal dari mana nih Blossom? Animal dari mana nih Kavana kan? Ya tentunya yang pertama yang saya lakukan adalah untuk info nih Fandi. Siapa tahu Fandi tertarik. Jadi mulai itu pertama dari saya sendiri sih sebenarnya. Belum ada karyawan yang lain. Jadi semua dilakukan. Sambil berjalan itu saya dulu tuh tahun 2015 itu buat katalog. Jadi menu-menu apa yang ada, tentunya yang pertama bahwa appearance dan performance katalog itu harus bagus karena itu daya jual di sana. Kenapa? Orang itu belum tahu bisnis catering Blossom atau Kavana itu seperti apa. Jadi harus saya visualisasikan melalui katalog. Setelah katalognya selesai, udah bagus banget, itu kita datang ke satu perusahaan ke perusahaan lain. Saat itu Blossom dan Kavana Catering itu masuk ke bisnis industri atau ke karyawan pabrik. Jadi perusahaan-perusahaan door to door tuh, Fandi datang. Belajar presentasi pun harus bagus karena kita juga harus mengconvince ya, meyakinkan orang bahwa ini makanannya sehat, makanannya bersih. Tetapi mereka bagaimana mereka tahu bahwa itu makanan sehat dan bersih? Karena mereka belum pernah coba. Nah, melalui presentasi itu kita coba. Nah, saat ini Fandi, yang dilakukan itu sekarang udah mulai bergeser. Udah bukan lagi melalui yang konvensional seperti itu. Semua jenis usaha juga udah bergeser ke arah online. Gunakan sosial media semaksimal mungkin karena sosial media saat ini adalah satu bentuk promosi yang paling powerful. Mudah-mudahan menjawab ya Fandi. Nah gitu, bagaimana Kak Fandi? Apakah sudah terjawab pertanyaannya?
Nah, selanjutnya ini ada Alfiansyah dari Jakarta nih, Pak Iwan. Dia ingin bertanya, bagaimana sih tips bagi kita yang mungkin ingin menjalankan suatu bisnis dan baru pertama kalinya? Lalu bagaimana strategi yang tepat untuk mengundang banyak masyarakat untuk menggunakan atau membeli produk kita? Oke, tepat sekali. Persis seperti yang banyak dilakukan oleh pengusaha saat ini. Bagaimana pertama kali dan bagaimana strateginya? Tadi relate sih ya, namanya Alfiansyah. Relate seperti yang pertanyaannya Fandi tadi. Jadi bahwa kalau kita melakukan usaha apapun ya, Fandi, Alfiansyah, begitu kamu punya ide yang pertama kali, kamu harus ada passion di sana. Kalau kamu membuka usaha catering, kamu harus ada passion di usaha catering. Kalau kamu ingin membuka satu usaha kopi kekinian, kamu pun harus ada passion di sana. Itu yang pertama. Passion itu penting. Eager, semangat itu penting sekali. Karena kalau udah ada passion, terasa tuh nggak capek-capek. Itu yang pertama. Yang kedua, don't kill your idea. Jangan pernah kill idea. Apapun itu selama kamu ada passion, selama kamu ada ide, jalanin. Pertanyaan berikutnya adalah modal usaha. Modal usaha gimana? Sesuaikan dengan satu kemampuan, satu passion udah ada, kemampuan kamu, lalu dengan modal usaha itu sendiri. Strateginya seperti apa? Kalau boleh saya sarankan, semua ini berbondong-bondong promosi itu ke arah online, ke arah sosial media. Saya yakin Alfiansyah punya Instagram, punya Twitter, punya Facebook, punya WA group. Lakukan itu dulu, Alfiansyah. Jadi sambil kamu juga mempelajari market yang ada di sekitar kamu kalau kamu ingin membuka satu usaha. Mudah-mudahan terjawab ya, Alfian. Iya, jadi gitu pertanyaannya saling bersambungan juga ya. Saling ini, relate Pak. ya antara pertanyaan satu dengan pertanyaan lainnya gitu. Oke, ada yang bertanya lagi. Nur Muhammad Yasin ini sepertinya ada dari Kuningan ya. Pertanyaannya apa ya? Ketutup sama itu ya. Iya. Boleh atas lagi. Di atas sedikit. Oke. Nah, dari Nur Muhammad Yasin dari Kuningan. Wah, jauh banget. Kuningan Cirebon bukan ya, Pak? Iya, ini jauh banget nih. Oh, Kuningan iya. nih. Saya tahu nih. Itu kampung saya loh. Kuningan, seriusan. Oh, Saya serius? Oh ya? kampung saya dari Kuningan, Cirebon. Jauh juga ya, Ya. Pak. Jauh. Pertanyaan ini ada, sebelum membangun bisnis catering, apakah yang perlu mengurus sertifikat halal dari MUI terlebih dahulu? Wah, betul banget nih, Pak. Betul, itu penting. Jadi halal itu penting karena nanti pada saat itu sebenarnya MUI halal, sertifikat halal itu sebenarnya juga jadi salah satu additional power untuk kita jualan. Betul ya. Karena kita tahulah masyarakat di Indonesia ini kan mostly Muslim lah ya. Jadi kita harus urus. Jadi sebelum kita benar-benar jualan, sertifikat MUI itu atau sertifikat halal itu udah harus ada. Jadi memang ada urutan-urutan prosedurnya bahwa kita harus ngurus kemana PTSP, lalu ke MUI dan sebagainya. Jadi nanti sertifikat halal itu akan ada dokumennya, gitu loh. Jadi kayak bentuk surat seperti itu. Nah, itu sangat powerful pada saat kita menawarkan bisnis catering kita kepada calon customer. Betul. PT Blossom sendiri berarti sudah punya ya, Pak? Sudah, Jauh dari awal ya, Pak? Sudah. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya dari Iksan Walvindo dari Payakumbu. Wow. Bagaimana cara bersaing dengan pemilik catering lain dalam masa pandemi ini? Apakah harus memainkan harga atau bagaimana agar produk kita lebih laku di pasaran? Oke, saling sikut jadi ini ya, Pak. Ya, Iksan Walvindo Payakumbu ini kalau nggak salah di Sumatera Barat ya. Wah, jauh banget nggak salah ya, kalau memang benar Payakumbu sana. Jadi sebenarnya harga itu penting sih untuk masa saat ini, Iksan. Tapi bukan menjadi satu-satunya untuk perang di pasar atau di market. Lebih kepada inovasi dan kreativitas di bisnis catering itu sendiri. Tadi saya sudah jelaskan bahwa yang tadinya kita
jagoan bikin makanan Indonesia, kita juga harus bisa mempromosikan makanan Jepang, makanan Korea, makanan Western. Nah, lalu yang berikutnya adalah apa? Sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, networking itu sangat penting. MLM, marketing lewat mulut, itu penting sekali. Karena sekali lagi bahwa bisnis kita nggak akan diketahui orang lain, tapi pelan-pelan kalau misalkan konsumen-konsumen kita udah merasa puas, itu mereka akan bercerita. Seperti itu. Nah, tentunya melalui media-media promosi ini Iksan bisa lakukan. Apakah harus dengan harga-harga atau bagaimana? Itu tergantung dari situasi yang ada ya Iksan ya. Tapi kalau lebih wise sih lakukan promosi seluas-luasnya. Jadi kalau perlu nih sebenarnya kalau kamu punya networking teman-teman yang boleh dibilang mereka sangat berpengaruh nih terhadap sosial media mereka masing-masing, kasih produk free satu misalkan, kasih aja free sebagai bentuk promosi. Jadi pada saat mereka nanti udah nyobain produknya Iksan, mereka testimoni nih, mereka testimoni di sosial medianya mereka. Jadi itu akan jadi kayak snowball. Promosinya itu jadi kayak bola salju seperti itu. Minta aja sama temen Iksan, ini gue kasih gratis, tapi lo testimoni ya produk gue ya, gitu. Ya Iksan ya? Iya betul banget tuh, biasanya kalau dari promosi teman itu sangat berpengaruh besar ya Pak. Karena Betul. dari mulut ke mulut itu. Iya. Apalagi kalau temennya followersnya banyak Nah, tuh. itu Atau lagi. selebgram tuh temennya Bisa selebgram nih. banget Ini nih. lumayan loh. Iya, Langsung dar, meledak tuh. Jadi langsung Produknya banyak langsung ya banyak yang orderannya. beli. Nah selanjutnya ada pertanyaan dari Nita Putri dari Bekasi. Halo Pak, bagaimana untuk meningkatkan komunikasi dengan pelanggan di masa pandemi ini agar lebih efektif dan menghasilkan harga dari suatu produk catering yang sesuai sehingga pelanggan menjadi terus mau membeli? Oke. Komunikasi. Sangat penting sekarang karena gini, sekarang kan borderless ya, nggak ada batas lagi. Kalau dulu mungkin ada yang namanya comment card dalam bentuk hard copy, tapi sekarang comment card itu kamu switch ke dalam bentuk balik lagi tadi sosial media, apakah itu melalui IG, melalui DM, melalui direct message, melalui Facebook. Jadi komunikasi langsung kepada konsumen kamu itu sangat penting. Jadi sekarang udah nggak bisa lagi nunggu bahwa contohnya Nita Putri ya, kamu punya produknya itu let's say misalkan satu makanan. Nah, nggak bisa lagi kalau misalkan ada feedback bentuk lain dari komplain gitu yang masuk yang memang ada konsumen kamu yang nggak puas itu harus kamu apa namanya respon dengan cepat mungkin. Jadi faktor-faktor komunikasi yang kamu lakukan, Nita, melalui sosial media itu penting banget. Jadi si konsumen kamu merasa bahwa gue diperhatiin nih sama Nita karena gue bilang bahwa produknya nih ada kekurangan ini, tapi gue dapat feedback langsung dari Nita itu paling tidak akan memberikan satu kepuasan tersendiri kepada konsumen. Gitu, Nit. Nah, jadi seperti itu Nita. Bagaimana? Apakah terjawab Kakak Nita untuk pertanyaannya? Mudah-mudahan terjawab ya. Iya, semoga terjawab. Nah, untuk Kak Aulia Nafisya dari Surabaya. Wah, jauh banget nih, Kak. Boleh silakan on mic, Kak. Bacakan pertanyaannya. Dipersilakan Kak Aulia dari Surabaya. Wow, dari Surabaya ya. Iya nih, jauh banget ya ternyata. Nggak disangka-sangka talk show kita. Dari Amerika Latin loh. Bahkan katanya pas di list registrasi ada yang dari Mekah loh, teman-teman. Iya, benar. Ada yang dari Nggak usah kurma mungkin ya.
Bagaimana Assalamualaikum Kak Bapak. Aulia, bersediakah untuk On mic. on mic? Iya bisa Kak. Mohon izin Bapak, saya mau bertanya. Sebelumnya saya Aulia dari Surabaya. Bagaimana kiat-kiat memulai usaha Bapak dan motivasi Bapak sampai sekarang yang bikin Bapak semangat dalam berbisnis. Terima kasih Pak. Oh gitu, terima kasih banyak Kak Aulia untuk pertanyaannya. Inspiring sekali nih pertanyaannya. Iya. Kalau ditanya yang bikin semangat dalam bisnis ini sampai saat ini masih berusaha, masih bekerja, tentunya keluarga ya yang pertama. Yang bikin motivasi itu pertama keluarga ya. Tapi karena pertanyaan dari kiat-kiat memulai usaha, yang pertama tadi balik lagi passion. Sekali lagi passion. Jadi kekuatannya itu seperti itu ya, kiat-kiatnya utama banget. Karena tanpa passion kita akan cepat merasa bosan, akan cepat putus asa kalau ada banyak kendala-kendala, dan akhirnya memutuskan udah stop aja deh, nggak diterusin. Seperti itu. Itu kiat yang paling utama. Lalu yang kedua bahwa tadi juga udah dijelaskan bahwa Aulia harus tahu market atau kalian mau buka sesuatu, marketnya ada enggak? Di mana? Lapisan mana? Tentunya nggak harus melakukan survei yang besar-besaran, tapi paling tidak Aulia kalau mau explore market atau pasar itu bisa juga ditanya sama teman-teman kan. Sekarang yang lagi happening apa sih? Sekarang ini yang lagi Yang lagi produk-produk yang banyak dibeli apa sih? Bahkan kamu sekarang melakukan market atau survei itu sangat mudah. Kamu bisa explore atau kamu bisa elaborate semua informasi yang ada di sosial media. Tapi sosial media yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi bukan yang hoax seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Kak Aulia, apakah menjawab, Kak? Nah, dari tadi ada yang raise hand mulu dari tadi nih. ya. Kak Aji, Albima. Boleh silakan on Dari mic-nya, Medan. Kak. Wah, jauh banget dari Medan. Wow, keren. Boleh langsung di onin aja. Boleh, Kak. Langsung tanya kepada Pak Iwan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajil Bima dari Medan. Yang ingin saya tanyakan, untuk membangun bisnis catering ini, bagaimana cara manajemen dari bisnis catering tersebut dan bagaimana sumber daya manusia anggota cateringnya? Apakah membutuhkan banyak pegawai atau sedikit saja karyawan yang dibutuhkan? Terima kasih. Oke, Aji Bima Medan. Terima kasih ya pertanyaannya. Mungkin Ya, saya sama-sama. switch dulu kepada pertanyaan yang kedua. Tanya berapa banyak sih SDM-nya, berapa banyak karyawannya. Yang pertama tergantung dari skala bisnis yang Aji Bima ingin lakukan. Kalau dulu saya sebenarnya karena awal-awalnya itu mulainya dari 5 box, 10 box, 15, 20 tentunya sumber daya manusianya atau karyawannya itu disesuaikan secara gradual itu berdasarkan skala bisnis yang dari waktu ke waktu itu bisa bertambah. Bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang. Bisa juga benar-benar yang kamu mulai dari kalau Aji Bima sebenarnya jago masak nih, dimulai dari Aji Bima dulu, dari Aji ya. Bikin, pasarkan secara online. Nanti kalau secara skala bisnisnya meningkat, tambah lagi karyawannya, tambah lagi untuk membantu Aji Bima untuk melakukan bisnis yang jauh lebih besar lagi. Dan bagaimana cara memanage? Tentunya sini catering bagaimana cara memanage bisnis. Yang pertama nih yang jangan pernah dilupakan, unsur mencatat itu penting loh. Bagaimana belanja apa? Cabai keriting itu berapa banyak? Bawang itu berapa banyak? Lalu sayur-sayuran itu jangan lupa, itu dicatat. Itu sebagai bentuk pengeluaran. Nah, lalu kan nanti kan di bahan baku itu dimasak. Ketahuan nih, oh ternyata
untuk satu porsi package masakan sop ini, oh ternyata cost-nya 10.000. Nah, kalau kita udah tahu secara COGS atau cost of goods sold-nya, harga bahan bakunya 10.000, tentunya kita jangan jual 10.000. Kita jual paling tidak 20.000. Pertanyaannya, kenapa 20.000 nggak ketinggian ya? Enggak, karena kan di situ nggak cuma masak bahan baku itu jadi. Itu kan ada cost nanti pengeluaran dari pengantaran, dari biaya gas dan lain sebagainya. Jadi kira-kira memanage bisnis yang kecil sama besar itu hampir sama. Yang penting adalah bagaimana kamu bisa ngontrol pemasukan dan pengeluaran bisnis kamu itu sendiri. Nah, Gitu jadi ya, Aji? seperti itu, Kak Aji. Nah, jadi segala sekecil apapun pengeluaran gitu ya, Pak, harus Yes, dicatat ya. Apalagi betul. kayak transport, misalnya belanja ke pasarnya, Betul. sejauh mana gitu. Parkir, Iya, ya kan? parkir Kecil, juga. mungkin cuma 2.000 atau 3.000, Mm-mm. tapi tetap itu harus dicatat, masukkan ke pembukuan. Nah, jadi nanti pada saat mau harian kah, mau mingguan kah, atau mau bulanan, kita tahu, oh pemasukan kita segini, pengeluaran kita segini, oh ternyata masih ada untung nih. Nah, kalau ada untung berarti bisnis kita berada di jalur yang benar. Tapi bukan berarti kalau nggak untung nggak benar, bukan juga. Kita perbaiki kira-kira pos-pos mana nih yang perlu kita hemat. Seperti itu Tania. Oh, Dapat. gitu. Gitu ya Ji, mudah-mudahan jawab ya Ji. Iya, seperti itu, Kak Aji. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Wahyuni Budi Purwanto dari Cilacap. Nah, Waduh. Wow. dia nanya nih Pak, chef untuk catering menunya tuh apa aja ya? Yang harga jual ekonomis dan terjangkau di kondisi saat ini Pak. Chef untuk catering. Bentar. Chef untuk catering menu ya apa aja. Oke. Gak ada batasannya, Pak Yuni. Jadi balik lagi, kalau Wahyuni punya chef atau bahkan Wahyuni itu bisa masak masakan Indonesia, lakukan itu dulu. Lalu jangan lupa kalau ditanya mengenai ekonomisnya, itu tergantung ya kalau catering, tergantung dari bahan baku yang kamu beli. Lalu harga jual, tentunya jangan lupa juga berapa karyawan yang kamu harus siapkan budget. Tapi kalau kamu Pak Yuni ingin memulai dari sisi Pak Yuni sendiri, lakukan dengan apa yang kamu bisa. Kalau kamu bisa masak masakan Jawa, ya kamu cari market yang Jawa. Kalau kamu hanya bisa masak masakan Sunda, cari market kira-kira yang mendekati dengan masakan kamu. Bukan berarti kalau masakan Sunda yang suka hanya orang Sunda, tidak. Sekarang ini kita udah borderless, udah nggak ada batasan lagi. Apa makan apa, siapa suka makan apa, itu sekarang luas sekali, Wahyuni. Kira-kira seperti itu. Nah, gitu Kak Wahyuni, apakah menjawab? Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Oktavian Aditya. Wah, dari Bandung nih. Bandung kan kuliner ya Pak, kota kuliner juga nih. Yes. Nah, pertanyaannya. Ada 3 langsung ya? Iya, wah banyak juga nih. Yang pertama itu, adakah kiat atau perilaku khusus untuk membangun usaha kita supaya bisa berkembang? Mau satu-satu atau gimana nih Pak? Gak apa-apa, dibacain semua nanti saya ya, tinggal lihat kalau misalkan yang lupa. kedua itu, apa yang bisa menjamin supaya bisnis kita dapat berhasil atau mencapai sebuah kesuksesan? Kemudian yang terakhir itu ada pertanyaan, strategi apa yang harus dilakukan supaya usaha yang kita buat dapat menyasar target sesuai yang kita inginkan. Oke, saya jawab satu-satu ya. Yang pertama, Silakan, Pak Yuni. adakah kiat atau perlakuan khusus untuk membangun usaha kita supaya bisa berkembang? Kiat khususnya adalah yang pertama, kita ulang-ulang lagi nih. Ada passion, ada modal usaha, ya kan? Lalu kita bisa tetapkan harga, lalu kita juga cari market. Nah, unsur-unsur itu yang paling tidak kita penuhi dulu nih, Okta. Yang kedua, apa yang bisa menjamin supaya bisnis kita dapat berhasil atau mencapai sebuah kesuksesan?
Jangan lupa survei, analisa untuk apa yang ingin kamu lakukan. Kamu usaha apa? Kamu harus survei dulu. Adakah jaminan kita berhasil atau tidak? Enggak ada. Jaminannya enggak ada. Itu tergantung dari tadi lagi passion, lalu konsistensi, persisten yang kamu lakukan, dan kamu bisa baca market. Pasar mana yang saat ini bisa menerima usaha kamu seperti itu. Survei dan survei. Paling tidak meminimalisir kegagalan yang akan terjadi pada usaha kita. Tapi kalau misalkan beberapa step udah kamu lakukan, tentunya sekali lagi kemungkinan keberhasilan itu sangat besar. Lalu yang ketiga, strategi apa yang harus dilakukan supaya usaha yang kita buat dapat menyasar target sesuai yang kita inginkan? Strategi apa? Strategi yang kita lakukan itu tergantung dari jenis usaha dan produk apa yang akan kamu buat gitu. Jadi tentunya produk-produk masakan-masakan Korea yang saat ini nih yang lagi in, ya kan, ibu-ibu lalu anak-anak milenial terutama wanita yang lagi nonton drama Korea ini, tentunya mereka gak cuma ngelihat dramanya itu sendiri, tapi mereka lihat, oh mereka pakai make up apa, oh mereka makan apa nih, oh mereka ternyata pakai ini pakai itu. Nah itu coba aja Okta lakukan hal contoh analisa yang seperti itu, marketnya seperti apa. Kalau kamu di Bandung tentunya ini boleh dibilang king of food nih ada di Bandung nih. Segala jenis masakan, makanan yang enak-enak, baik yang itu tradisional maupun yang fancy, itulah happening lah di Bandung. Cuma memang kalau saya perhatikan juga, karena saya juga sering ke Bandung, isikan bisigo. Banyak yang buka cepat, tiba-tiba habis itu nggak ada lagi. Buka lagi, nggak ada lagi. Yang bertahan itu adalah yang pertama adalah konsistensi, persisten, balik lagi passion, ya, sama yang udah mengetahui market gue nih kemana nih arahnya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi seperti itu Kak Okta. Bagaimana menjawab ya Kak Okta? Bisa menambah pengetahuan nih, semoga apa yang dijawab sama Pak Iwan. Oke. Nah, teman-teman mohon maaf banget ini untuk pertanyaan terakhir kami bacakan dari Vivian Lampung. Nah, ini ada pertanyaan, untuk membangun usaha catering atau makanan biasanya sangat dibutuhkan modal yang besar. Tetapi untuk kalangan generasi Z atau remaja seperti mahasiswa, tidak mungkin mempunyai modal yang besar. Nah, bagaimana kita untuk membuka usaha catering dengan modal yang sesuai dengan budget mahasiswa? Terima kasih. Oke, Vivian, sangat menarik nih pertanyaannya. Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala teman-teman mahasiswa, mahasiswi atau teman-teman millennials yang secara modal itu masih terbatas. Jadi gini, ingin memulai satu usaha itu jika ingin memulai satu usaha, jangan berpikir itu harus modalnya gede dulu. Ya, kalau ada ya alhamdulillah ya. Tapi kalau nggak ada, berapa sih uangnya nih? Ya, saat ini sebenarnya kalau dimulai dari yang benar-benar pas-pasan, benar-benar yang ya saya cuma bisa untuk jajanan buat 1 minggu, even itu yang terkecil ya. Kamu bisa lakukan itu awalnya untuk bisa menambah sisi keuangan kamu. Kamu bisa awalnya juga dari reseller aja dulu, ya kan? Resikonya sangat kecil. Misalkan teman kamu jual kue pancong misalkan, contohnya. Itu di KFC juga sekarang udah ada tuh kue seperti itu. Jadi kamu bikin sosial media kamu yang menarik, yang sangat menarik, kamu jual seperti itu. Jadi nanti kalau ada konsumen-konsumen kamu yang tertarik, kamu tinggal order ke teman kamu tinggal kirim kepada konsumen kamu. Itu hal yang paling sederhana yang bisa kamu lakukan sambil kamu nabung dari keuntungan-keuntungan itu. Lalu yang berikutnya apa setelah jadi reseller? Kamu juga harus ketahui kemampuan kamu sejauh mana sih kalau untuk buka usaha catering. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dari teman-teman
di Payakumbuh, teman-teman tadi ada di Cilacap, kamu punya kemampuan membuat sesuatu kah? Masak sesuatu kah? Startingnya dari situ. Pak Iwan, saya hanya bisa buat, let's say misalkan saya hanya bisa buat kredok, saya hanya bisa buat gado-gado. Enggak masalah. Kamu starting dari gado-gado, kamu starting dari kredok, tapi sosial media kamu bagusin. Jadi seolah-olah bahwa wow gila nih usahanya Vivian keren banget nih. Ini kayaknya udah sangat kenal. Dengan cara apa? Kamu minta bantuan teman-teman kamu melalui grup WA, melalui followers kamu di sosial media untuk ngebantu promosi gado-gado atau kredo kamu. Starting dari sana. Makin banyak lagi profitnya, kamu naikin lagi grade-nya, skala bisnis kamu. Mungkin nggak hanya di gado-gado dan kredok, kamu naikin lagi ke mana? Ke produk-produk makanan yang lain. Begitu seterusnya. Vivian, yang tadinya mungkin kamu modal 200.000, kamu udah banyak untungan, kamu naik lagi ke 500.000, kamu naik lagi 1 juta, pelan-pelan, secara gradual. Mudah-mudahan menjawab ya. Nah, jadi gitu Vivian, bagaimana? Wah, sayang banget ya teman-teman, kita udah sesi tanya jawabnya waktunya sudah habis nih teman-teman. Oh, sayang banget. Sayang banget ya, padahal banyak pertanyaan yang menarik ya Pak Iwan ya. Saya masih pengen ngoceh sih sebenarnya. Iya. Nah, buat teman-teman semua nih yang masih ingin bertanya kepada Pak Iwan, bisa aja langsung di lewat DM ya, lewat DM Instagram, Instagramnya @iwanisgram, IWANISGRAM. Langsung aja kirim pertanyaan kalian mengenai bisnis catering ini. Ya betul ya Pak ya? Ya, betul sekali. Iya, bersedia ya Pak Iwan ya, nanti ramai ini pasti Instagramnya nih. Banyak yang Bersedia. masih Mungkin penasaran Tania dan kayaknya. Dava jadi salah satu atau salah 2 admin untuk Admin ya, IG-nya. bisa Pak. Bisa. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah memasuki sesi foto bersama nih. Mari kita abadikan momen ini, teman-teman semua. Bisa dinyalakan kameranya, teman-teman semua. Iya, teman-teman. Tenang aja, kita nggak usah buru-buru tenang teman-teman. aja, santai. Yang mau touch up, yang mau pakai bedak, yang mau pakai lip tint, pakai pomade nggak apa-apa. Mau sisir-sisir dikit juga nggak apa-apa. Ya, yuk teman-teman, silahkan dibuka videonya. Kita sambil nunggu. Ada Keanu Reeves loh di sana. Kenapa? Ada Keanu Reeves. Leonard Putra. Ada Keanu Reeves sudah. Ada Yuniar sambil juga. tunggu teman-teman on cam, kita chat dulu kali ya. Boleh dah. Apa mau ngomong apa nih? Sebenarnya penasaran dari tadi nggak ada yang nanya, kenapa sih disebut PT Blasem Catering? Oh iya, asal-usul Blasem tuh dari mana sih? Iya, kenapa namanya Saya Blasem kira- gitu? Penasaran nggak sih teman-teman semua? Apa dari Powerpuff Girl kan ada yang Blasem juga namanya. Oke, sebenarnya sih pemilihan nama itu banyak banget. Ada dulu pernah kepikiran Sakura, pernah kepikiran lain-lain lah, banyak lah. Cuma Blasem juga ada nama factory outlet di Bandung tuh, di Dago juga ada nama Blasem. Iya. Jadi sebenarnya filosofinya berpulang dari Blasem itu kan mekar, merekah. Itu ada hubungannya, ada relate-nya itu kepada berkembang. Cara bisnis diharapkan berkembang, diharapkan makin maju, diharapkan juga menjadi manfaat buat orang lain juga. Kira-kira seperti itu. Jadi namanya udah kayak sebuah doa ya Pak. Amin. Nama adalah sebuah doa ya teman-teman. Bagaimana yuk dibuka videonya? Ayo. Ada Chef Juna loh itu. Ada Keanu Reeves, ada Chef Juna. Hebat banget. Oke, dia udah mulai banyak cukup yang banyak ya. Sudah mulai banyak. Ininya pesertanya, audiensnya banyak. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik loh nih partisipannya. Emang pada pebisnis nih, orang-orang pebisnis semuanya. Calon-calon pebisnis semua loh ini. Wah, calon-calon orang sukses nih. Yang mau nyisir nggak apa-apa, nyisir dulu. Iya. Yang mau bedak dikit nggak apa-apa, tacap-tacap lipstikan dikit. dulu gitu. Gak usah buru-buru. Ada 1 menit lagi mungkin ya. Iya. Untuk teman-teman di sana yang prepare buat foto bersama Masih ya. ada 1 menit lagi teman-teman, jadi santai aja, nggak usah buru-buru banget. Keren.
di Jakarta Selatan ya Pak rumahnya Pak? Ya, saya di Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu. Pasar Minggu. Dekat tongkrongan saya itu Pak. Pasar Oh, Minggu. Pasar Minggu ya. Tahu Atatu nggak? Atatu Coffee Shop Atatu. Oh, itu kalau nggak salah Di di Poltangan, kalau Jalan nggak salah. Poltangan ya. Iya, nah saya pernah Pak ke situ Pak. Itu juga Dekat nggak dari rumah Bapak? lagi rame, deket-deket sekali. Oh dekat. Ya, Bisa paling nongkrong jarak bareng, bisa sekitar nih. 30 meter lah Iya, ya. 30 meter. Dekat banget Pak. dong ya. Wah, bisa nongkrong bareng nih Bisa pulang dari nongkrong sini. bareng kita sambil ngomongin bisnis catering nih Pak. Boleh. Sambil ngopi-kopi kan. Datengin aja teman-teman UP yang banyak. Wah, Yo, betul. diundang nih teman-teman UP Diundang nih semua. teman-teman. Oke, ini udah pada on cam ya semua. Ya teman-teman, kalau sudah Boleh saya dihitung aja, hitung Tan. ya. 1, 2, 3. Ayo lagi. Oke, untuk slide selanjutnya. Mau gaya bebas juga nggak apa-apa. Gaya bebas nggak Mau apa-apa kayak gini, teman-teman. Jangan mau kaku-kaku metal, banget. nggak apa-apa bebas. Pak Iwan aja gayanya keren banget. Iya nih saya kalah. Ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, di Oke, slide selanjutnya. selanjutnya. Wow, banyak ya. Wah, banyak banget ya. The Chef Juna loh. Kayaknya banget ya. ada 2 juta nih. Yang tadi saya bilang ada yang dari Amerika Latin, Pak. 7A itu Unia pra sejarah mungkin ya maksudnya ya. Ya, hitung lagi, Tan. Yuk teman-teman. Slide terakhir nih ya? Slide terakhir ya? Iya. Oke. 1, 2, 3. Sip, mantap. Wah, teman-teman keren banget sih nih. Semuanya pada aktif ya. Pada on cam semua nih. Nah, teman-teman, sebelum acara ini berakhir, kita mau seru-seruan bareng nih sama teman-teman semua. Kita dari panitia udah nyiapin kuis Kahoot. Oh ya teman-teman. Untuk tautan umpan balik, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat setelah acara ini, teman-teman silakan mengisi tautan umpan balik yang sudah dikirim oleh panitia ke kolom chat. Jadi teman-teman bisa cek langsung di kolom chat ya. Iya. Buat mendapatkan sertifikat dari acara melalui formulir umpan balik. Sudah pada masuk ya teman-teman? Ya teman-teman, jadi untuk umpan balik ini kita tunggu sampai jam 5:10. Jadi teman-teman jangan sampai kelupaan untuk mengisi umpan balik. Karena umpan balik ini kita tutup pada pukul 5:10. Jadi apa kita tunggu dulu ya buat teman-teman. Iya, untuk teman-teman. Nah teman-teman, karena waktu sudah hampir jam 5 nih teman-teman, nggak kerasa banget ya Pak, Iya. sudah berbincang-bincang kurang Betul. lebih 1,5 jam, lumayan haus dan capek juga ya Pak. Lumayan Nggak berasa tapi ya? Nggak berasa ya, Nggak waktu berasa cepet banget Tahu-tahu berlalu. lah ada jam segini. Iya. Karena antusias teman-teman semua. Iya, Jadi yang iya. membuat kita ini nggak terasa capek. Iya, betul. Passion. Oh iya, Nggak balik terasa lagi ke capek. Passion. Passion, betul. Nah teman-teman, karena kami sudah berada di akhir acara, bagaimana nih Pak kesimpulan dari semua yang sudah kita bicarakan sejak tadi, tips membangun bisnis catering di masa pandemi Pak? Ya, oke. Jadi yang kesimpulan dari yang tadi kita udah rangkum lah ya dari pembicaraan itu. Yang pertama adalah jangan pernah membunuh ide yang ada di pikiran kita, hati kita. Ya, don't kill any idea. Yang pertama. Lalu yang kedua, kalau ingin memulai sesuatu yang positif, jangan pernah ditunda. Small matters. Yang kecil-kecil itu penting, ya kan? Tentunya ada hubungannya setelah itu. Bagaimana? Jangan lupa kalau ingin membuat sesuatu juga harus disurvei. Dan yang keempat, kita harus tahu kemampuan kita untuk menjalankan satu usaha di bisnis yang baru. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi gitu teman-teman kesimpulan dari Bapak Iwan. Ingat yang pertama, jangan membunuh ide kalian sendiri, passion,
Dan tentunya jangan patah semangat ya Pak, karena pasti di balik kesulitan pasti ada Kemudahan. kemudahan gitu. Ya, itu penting banget, itu penting. Nah, teman-teman mohon maaf saya selaku pembawa acara karena waktu sudah menunjukkan pukul 5. Mohon maaf jika selama acara ini berlangsung saya dan Dava selaku pembawa acara selama acara berlangsung terdapat perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih juga untuk Bapak Iwan Iskandar sudah Sama-sama. hadir di talk show pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk hadir di talk show kita. Kemudian terima kasih juga untuk oleh Febrianti yang sudah membimbing kami selama kelas manajemen event. Nah, semoga apa yang telah disampaikan Bapak Iwan dapat menambah pengetahuan para peserta ya dan memotivasi juga untuk teman-teman semua. Nah, sebelumnya mau mengingat lagi untuk umpan balik teman-teman bisa isi yang dikirimkan oleh panitia. Umpan balik diingatkan lagi itu ditutup pada pukul 5:10 ya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua jangan kelewatan nih. Ya teman-teman, jangan lupa juga pada malam hari nanti akan ada acara terakhir dari seluruh rangkaian Pekan Virtual Vikomupe jam 7:30 malam yang berjudul Yuk Bincang Tren Kecantikan 2021. Wah, ini acara terakhir pasti sangat menarik banget teman-teman. Jangan lupa hadir jam 7:30 melalui Zoom. Nah, sebelum kita pamit nih, kami selaku panitia akan menyerahkan plakat dan hampers untuk Bapak Iwan Iskandar selaku narasumber ya Pak. Nah, kemudian ini ada hampers dari kami. Oke, sudah diberikan. Terima kasih untuk teman-teman panitia. Nah, teman-teman semua, terima kasih kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih untuk teman-teman semua atas partisipasinya. Semoga apa yang telah disampaikan Bapak Iwan pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Tania Fatim Bimaya dan Delwan Aldafa pamit undur diri. Terima kasih semuanya teman-teman. Dadah.